Shalom para senior yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami tetap bersukacita karena Tuhan selalu yang memberikan yang terbaik untuk para senior. Kita kembali lagi, kita akan tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Karenanya Tuhanlah yang mampu dan bisa memberikan segalanya bagi senior. Mari kita angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua senior. Pada saat ini Tuhan masih memelihara, mengasihi senior, mempersatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami sangat-sangat bersyukur
karena Tuhan sudah mendatangkan saudara kami Cik Sun saat ini datang di tempat ini. Kami terima kasih kepadamu ya Bapa. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan segalanya bagi Cik Sun dan kami semua untuk bersatu, untuk memuji, memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan kembali pujian yang lemah dikuatkan. Dikuatkan yang miskin diberkaya, yang buta dijelikan, semua dia berbagiku. Hosana, Hosana, seperti bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah kau jadikan anakmu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Sekarang tenang, tenang tegaklah jiwaku, aman dalam tanganmu, keselamatan pujianmu. Yesus Kristus pembebasku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit, Yesus bangkit bagiku. Haleluya. Kami menyap syukur ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang terlalu taat setia pada Tuhan. Kami percaya Bapa, di masa pandemi ini kami tetap kuat dan kami tetap aman. Karena Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi kami senior semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita kembali memuji Tuhan untuk agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu.
surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti hidupmu? Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulia Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat, memuji Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita persiapkan untuk kita bisa mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara kami, saudara Erwin Ranu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita. Kita akan tetap mendengar dengan tenang, dengan begitu semangat. Mari kita pastikan bahwa firman Tuhan akan tetap memimpin dalam kehidupan para senior semua. Supaya para senior tetap hidup bersandar kepada Tuhan saja. Hanya firman Tuhanlah yang mampu memberikan segalanya bagi para kita semua, para senior. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seubun peduli bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
datanglah, yang selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, tapiku segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, bersekutu melalui media online ini. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan, kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa dari Tuhan yang meneguhkan kami, setiap kami yang boleh mendengar kebenaran firman ini Tuhan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah, apa kabar? Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita boleh bersama-sama berkumpul, ya, beribadah meskipun melalui media online ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan hari ini cukup menarik, siap untuk pergi. Ya, siap untuk pergi Bapak Ibu. Ini kan sebentar lagi Lebaran, biasanya pergi kemana-mana ya kan. Tapi ini tidak boleh pergi dulu ya. Kita tidak boleh pergi kemana-mana ya, pergi saja ke kamar masing-masing ya. Istirahat di rumah, kumpul dengan keluarga ya, supaya saling mendoakan, saling mengisi, bersukacita, berkumpul dengan keluarga yang di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol. Meskipun sudah ada yang divaksin 1-2 kali, ya, kita percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama
belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang barusan kita baca, pasal ini merupakan kelanjutan percakapan Kristus dengan murid-muridnya setelah mengadakan perjamuan kudus. Kita tahu bersama-sama mereka melakukan percakapan ya antara murid-murid dengan Yesus. Yesus istilahnya pamit, dia mau pergi kemana? Pergi ke surga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena tugasnya di dunia ini hampir selesai. Nah, di sini juga ada peristiwa menarik di mana Yesus mengatakan ada salah satu dari muridnya yang akan menyerahkan dia. Nah, menarik di sini banyak sekali pikiran-pikiran ya yang membuat murid-murid itu banyak bertanya, siapa dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menarik di sini Bapak Ibu. Yesus bukan hanya mengajar mereka dalam khotbah-khotbahnya, tetapi Yesus mengajak mereka berdialog, berdiskusi. Supaya apa? Supaya mereka juga menyadari, supaya mereka juga kritis tentang ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus berikan. Inilah yang sebetulnya Tuhan mau persiapkan. Dia siap untuk pergi, dia pamitan. Ya, jangan seperti anak-anak muda yang bikin baper anak orang, begitu tiba-tiba pergi meninggalkan pesan. Nah, sebagai orang tua ya yang dewasa, mari kita mengajari anak-anak cucu kita, terutama mereka yang masih muda begitu. Itu untuk belajar bertanggung jawab, memberi pesan, pamit kalau mau pergi, ya. Kalau mau kemana-mana harus jelas perginya kemana, begitu. Supaya apa? Sama-sama nyaman, sama-sama percaya. Kamu bisa percaya kepada saya juga bisa percaya kepada kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus sangat mengerti sekali kondisi yang dialami anak-anaknya, yaitu murid-muridnya pada saat itu. Dia tahu murid-muridnya mulai gelisah. Kalau Yesus enggak ada bersama-sama dengan kita, lalu kita, siapa yang membimbing kita? Siapa yang bersama dengan kita? Nah, hati mereka itu menjadi gelisah. Ya, karena apa? Yesus juga mengungkapkan, kalau kita baca di pasal sebelumnya, di Yohanes 13 ayat 21-22, Yesus mengatakan seperti tadi, ada yang menyerahkan dia dari salah satu muridnya. Tiba-tiba Yudas pergi meninggalkan meja itu dan membiarkannya. Nah, tetapi yang menarik di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan murid. Ya, si Petrus dengan gigih dan dengan beraninya, aku akan ikut kemana engkau pergi Tuhan. Begitu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus paham betul murid-muridnya gelisah, siapa nanti ya yang akan menggantikan Yesus dan lain sebagainya. Nah, inilah peristiwa yang menarik bagi kita semua supaya kita melihat Yesus sangat mempersiapkan dirinya. Dia siap untuk pergi melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi dia juga memperhatikan siapa yang ditinggalkannya. Nah, Yesus tahu memperhatikan kesusahan-kesusahan yang dialami oleh murid-muridnya.
Pikiran-pikiran yang mungkin membuat mereka kalut dalam kesedihan, kalut dalam segala masalah-masalah yang dihadapi. Nanti bingung kalau nggak ada Yesus, siapa yang akan ada di depan kita? Siapa yang akan bertanggung jawab di dalam komunitas kita? Nah, melihat peristiwa itu, Yesus sangat paham dengan kondisi psikis mereka, sehingga Yesus mempersiapkan diri mereka. Jangan takut, jangan khawatir. Aku pergi, ya. Ini di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus mau memberikan tempat, Dia menyediakan tempat untuk kita. Kalau kita lihat peristiwa yang menarik Yohanes ini, sangat menarik sekali kisahnya, karena Yesus datang ke dunia ini juga dipersiapkan. Ya. Kemudian Yesus mau dibaptis juga dia dipersiapkan. Tapi menariknya di sini ketika Yesus sudah selesai tugasnya di dunia ini, dia juga mempersiapkan. Mempersiapkan siapa Bapak Ibu? Mempersiapkan murid-muridnya pada saat itu. Juga mempersiapkan untuk kita. Katanya apa? Di dalam firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Yesus mempersiapkan tempat untuk kita nanti. Kalau kita sudah habis masanya, masa kontraknya di dunia ini, kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Kita percaya sebagai orang percaya, meskipun kita tidak bertatap muka dengan Yesus saat ini, kita percaya mengimani Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, Dia menyatakan bahwa Yesus itu ada. Yang patut kita percaya karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada peristiwa yang menarik. Ada sebuah ilustrasi dari seorang ayah yang berulang tahun 60 tahun. Ya, menarik di sini peristiwa 60 tahun ini karena bapaknya udah mulai pensiun. Pensiun dari pekerjaan. Nah, karena anaknya juga sudah bekerja, sudah punya kehidupan yang cukup, anaknya memberikan surprise kepada ayahnya yang berulang tahun ke 60 tahun ini. Mereka bersuka cita berkumpul dengan keluarga, merayakan, mereka pergi bersama-sama. Tiba-tiba ayahnya berkata, "Nak, jika suatu saat ayah pergi, tolong tetaplah untuk berbagi. Karena hanya berkat Tuhan yang bisa kita nikmati dan kita bagi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anaknya kaget. Kenapa ayahnya ngomong demikian? Anaknya sangat khawatir. Papa mau pergi kemana? Papa mau apa? Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ayahnya berkata, kita tidak tahu kapan kita akan pergi. Kapan kita akan pulang ke rumah Bapa. Mungkin ayah bisa duluan, mungkin mamah bisa duluan, atau mungkin kalian bisa duluan. Tetapi ayah hanya berpesan itu tadi. Nah, lalu anaknya mencelutuk, ayah jangan seperti itu. Jangan mendahului apa yang menjadi kehendak Tuhan. Istilah Jawanya itu ngalop seperti itu. Nah, anaknya sangat, karena tidak tahu ya yang kenapa ayahnya tiba-tiba kayak semacam pamitan seperti itu Bapak Ibu. Nah, singkat cerita akhirnya anak itu dan kakak beradik ini, cewek cowok ini membahagiakan orang tuanya. Selalu punya waktu untuk orang tuanya. Setiap weekend begitu mereka pergi menyediakan waktu, mereka hidup berbahagia, mereka hidup berbagi. Waktunya dipakai untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.
ke panti-panti, kepada orang-orang terlantar. Hidup mereka dinikmati dengan berbagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat cerita 62 tahun ayahnya persis mau memberikan surprise, mau memberikan acara untuk sebuah panti begitu. Tiba-tiba ayahnya mengalami kecelakaan yang hebat. Diperkirakan ayahnya ini jatuh ya karena kecelakaan, karena serangan jantung yang mendadak. Nah, ketika sang ibu membersihkan tempat ruangan sang ayah ini, ya selang beberapa bulan kemudian, istrinya kaget menemukan laci yang terkunci. Isinya itu ternyata wasiat. Ada beberapa foto dari gambar paru-paru ya ronsen begitu, yang ternyata dia memang punya riwayat jantung, dan itu keluarganya tidak ada yang tahu, anak-anaknya tidak ada yang tahu. Orang tua yang sangat-sangat menyayangi keluarganya, dia bertanggung jawab. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayahnya itu berpesan begini, suatu saat jika ayah meninggal, ayah ingin melihat ibu, adik, dan anak bahagia. Apa yang sudah biasa kita lakukan, terus kita lakukan, berbagi kehidupan dengan yang membutuhkan. Melihat pesan itu dan melihat ada sebidang tanah yang sudah dipersiapkan, dan saat itu ternyata sudah menjadi bangunan Bapak Ibu. Ternyata itu sudah menjadi bangunan dan diserahkan kepada salah satu kontraktor yang ada. Dan rumah itu ternyata diberikan kepada anak mereka berdua, atas namanya anak itu berdua. Ada 2 rumah berdampingan. Dan yang menarik Bapak Ibu, beliau menuliskan itu tepat 1 hari setelah beliau itu berulang tahun yang ke-60. Beliau menulis pesan itu, dia mempersiapkan. Jadi selama 2 tahun dia sudah memberi tanah dan sudah memberi rumah untuk anak mereka berdua. Ayahnya sebetulnya mungkin ingin memberikan yang terbaik supaya anaknya punya tempat tinggal. Dan menarik di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak itu tidak menggunakan rumah itu karena mereka sudah mempunyai tabungan tersendiri. Mereka sudah punya penghasilan yang lebih dari cukup dari setiap pekerjaan yang mereka miliki. Dan rumah itu Bapak Ibu dijadikan panti asuhan. Panti asuhan untuk mereka yang membutuhkan. Rumah berbagi kehidupan. Ini menarik Bapak Ibu. Ternyata orang tua yang sangat mengasihi keluarga, begitu dia mempersiapkan dirinya, dia paham sekali usianya sudah senior, usianya sudah cukup, dia mempersiapkan segala macam. Untuk apa? Supaya anak-anaknya itu mendapatkan teladan yang diberikan oleh orang tuanya. Dia mempersiapkan segala macam, ternyata Bapak Ibu malah bentuknya berbeda. Mereka mau diberikan rumah, malah rumahnya mau dibagikan untuk panti asuhan. Ini kisah yang sungguh menarik. Maka janganlah kita gelisah, ya Bapak Ibu, jika Bapak yang mengasihi anaknya itu saja mempersiapkan diri untuk kehidupan anak-anaknya. Apalagi Kristus yang rela mati untuk kita, menebus segala dosa kita. Ia pergi dengan siap mempersiapkan tempat bagi kita nanti di surga. Ia mengerti betul kebutuhan kita. Oleh karena itu janganlah kita gelisah. Sekalipun di masa pandemi kita dikacaukan dengan berbagai peristiwa, tidak boleh bertemu. Ingin sekali kita bahagia bertemu saudara seiman kita di dalam satu persekutuan senior yang biasanya setiap minggu kita senang bertemu, bernyanyi bersama-sama. Tetapi
Kita karena situasi pandemi yang demikian, kita terhambat untuk bertemu, kita terhambat untuk melakukan segala aktivitas dan lain sebagainya. Banyak peristiwa yang membuat kalut, kacau hati kita. Tetapi percayalah, ini hanya sementara. Tuhan akan menyediakan kebahagiaan yang lebih untuk kita. Maka persiapkan diri kita. Semuanya akan berlalu. Siapkan diri kita. Perbaiki diri kita. Siapkan diri kita. Jangan gelisah. Satu demi satu, mungkin di antara kita akan mendahului pergi. Satu dari senior di tempat ini akan pergi meninggalkan kita, komunitas kita. Apa yang bisa kita siapkan? Siapkanlah diri kita untuk pergi dari dunia yang sementara ini. Sebagai senior, saya yakin dan percaya kita sudah siap. Jangan lagi merasa takut kalau kita harus pulang ke rumah Bapa. Maka dari itu jangan pernah banyak yang digenggam. Materi, apapun, semuanya itu sifatnya sementara. Kita harus siap untuk meninggalkan itu semua. Masih ada waktu untuk kita. Masih ada waktu untuk berefleksi. Dan mari siapkan diri kita untuk bersama-sama membimbing dan menguatkan generasi di bawah kita. Mereka juga nantinya akan senior. Percayalah, komunitas senior GKMI Semarang ini tidak akan pernah habis. Karena generasinya akan selalu hadir, selalu ada. Kita persiapkan generasi mereka. Kita persiapkan adik-adik di bawah kita, anak-anak di bawah kita, cucu-cucu di bawah kita, yang nantinya akan menjadi senior juga. Berikan warisan yang baik, warisan iman yang menguatkan, bahwa kita pernah memiliki komunitas yang sangat kuat, yang membangun, yang mau berbagi sukacita, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu, kita pergi untuk kembali kepada siapa Bapak Ibu? Kembali kepada yang memberi hidup ini. Maka saatnya kita berani menatap hari ini, hari esok, atau nanti, karena Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga nanti. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Kami kembali dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Biarlah kami para senior ini menjadi pribadi-pribadi yang siap menjalani kehidupan nanti Tuhan. Kami percaya kehidupan kami tidak hanya di kuburan, tidak hanya di kremasi, tidak hanya di tempat-tempat yang ada di makam di tempat ini Tuhan. Tetapi kehidupan kami nanti Tuhan ada di surga. Kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji yang Tuhan berikan. Biarlah kami Tuhan selama masih hidup di dunia ini, kami mempersiapkan hidup kami, diri kami penuh Tuhan, untuk mempersiapkan para generasi-generasi di bawah kami Tuhan. Sehingga tidak ada yang kami genggam di dunia ini. Kami benar-benar melepas semua yang ada. Kami siap menerima Engkau. Kami siap untuk kembali kepada Engkau. Karena Engkau sumber kehidupan bagi kami Tuhan. Biarlah kami para senior semakin kuat. Engkau memberkati para senior yang ada. Berkati keluarga mereka, anak cucu mereka, usaha mereka. Tuhan memberkati Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi hanya dalam tangan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu senior yang kami kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur berjumpa lagi dalam ibadah senior Muria. Walaupun secara online, kiranya Tuhan berkenan dan memberkati ibadah kita.
Kita juga bersyukur di mana Wakil Ketua Senior Ibu Sunsyang boleh hadir setelah beberapa lama tidak hadir. Puji Tuhan, Tuhan telah memberikan kesembuhan yang ajaib dan dapat bersama kembali bersekutu pada hari ini. Kami sampaikan pengumuman Selasa tanggal 18 Mei 2021. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Erwin Ranu STH yang telah sampaikan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 dengan tema siap untuk pergi. Tuhan memberkati pelayanan Saudara Erwin Ranu. Terima kasih kepada Bapak Marvin sebagai WL, Bapak Petrus sebagai pemusik, dan Billy sehingga ibadah online dapat terselenggara. Tuhan memberkati pelayanan. Kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Pratekto dan rekan-rekan senior yang menyediakan konsumsi. Ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat dimasukkan kotak persembahan, amplop ditulisi untuk senior. 4. Saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Mei 2021. 1. Bapak Petrus Sugiarto tanggal 10 Mei. 2. Ibu Nani Kristano tanggal 11 Mei. 3. Ibu Kristiani Kirana 18 Mei. 4. Bapak Pendeta Herodion Pitakarya 19 Mei. 5. Ibu Pendeta Emeritus Yeni Musikasari tanggal 20 Mei. 6. Bapak Luki Handoyo 25 Mei. 7. Bapak Marvin Sujarwo 25 Mei. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, kebahagiaan, semangat, dan sukacita kepada mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari di tempat Bapak Ibu masing-masing kita akan satukan hati di dalam doa, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga. Berharga bagi kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat kami tinggalkan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang mendengar kebenaran-Mu pada sore hari ini, sehingga setiap kami dibuat paham dan mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Dan kiranya kami makin setia, makin berakar kuat kepada Kristus dan mengarahkan hati serta pandangan mata kami hanya kepadamu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi dan menambahkan hikmat sehingga setiap pelayanan yang dikerjakannya sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bersatu hati kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun di sepanjang bulan Mei ini. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sugiarto, kami berdoa untuk Ibu Nani Kristano, kami berdoa untuk Ibu Kristiani Kirana, kami berdoa untuk Pak Herodion, kami berdoa untuk Ibu Yeni Mustikasari, kami berdoa untuk Pak Luki Handoyo, dan kami juga berdoa untuk Pak Marvin Sujarwo. Kiranya Tuhan yang akan terus-menerus memelihara kehidupan mereka secara pribadi. Biarlah mereka menjadi pribadi yang makin taat dan setia kepada Tuhan, menjadi pribadi yang makin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memperlengkapi apa yang harus diperlukan, bahkan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah tambahkan kesehatan dan kekuatan, bahkan semangat untuk semakin melayani Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya pulihkan bangsa dan negara kami. Biarlah pandemi corona ini dapat segera berakhir, dan biarlah angka penderita COVID juga dapat ditekan, dan sampai pada akhirnya kami boleh melihat bahwa pandemi ini telah berakhir. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senior, tetap semangat, jangan lupa bahagia.